Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami kembali atas nafas hidup hari ini, atas kebaikan pemeliharaan Tuhan, dan biarlah kuat kuasa-Mu terus menyertai, memberkati dan menjaga memelihara kami, supaya kami tetap di dalam terang ilahi-Mu dan tetap kuat di dalam segala hal, supaya kami selalu ingat Engkau dan tetap beribadah, memuji menyembah Engkau, karena Engkau layak dipuji disembah. Kami selalu rindu untuk memuji-muji, menyembah, dan kami selalu rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Karena bersama hadirat-Mu kami merasakan sukacita, tenang, dan damai luar biasa yang tak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Kaulah hidupku, kaulah kekuatanku, ya Bapa, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya saat ini kembali aku mau membaca Alkitab dalam ibadah puji-pujian penyembahan pribadiku. Ada sukacita yang kurasakan setiap hari, ada kekuatan yang selalu baru, ada kesembuhan yang Kau nyatakan dalam semua sakit penyakitku. Ada kuasa dan kebesaran yang nyata dari-Mu untuk kulakukan, yaitu memberitakan firman-Mu kepada dunia, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia yang mengasihi manusia dengan sempurna. Karena itu kami akan terus hidup di dalam Engkau. Kesetiaan yang nyata dari-Mu akan buat kami juga setia, tetap percaya, tetap melihara iman hingga akhir segala sesuatu. Berkati semua bangsa di dunia, para elit global, berkati para pemberita Injil-Mu, para kerja kerajaan-Mu di muka bumi. Berkati semua makhluk di muka bumi, berkati tumbuh-tumbuhan tanaman, berkati binatang-binatang, berkati yang utama adalah manusia-manusia yang sudah Kau ciptakan. Begitu juga dengan kami selalu bersyukur, beribadah dalam segala keadaan kami di dunia ini, biar kami tetap hidup dalam kasih sayang Tuhan, tetap setia, tetap percaya, memelihara kekuatan iman dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari kitab kitab Amsal pasal 10 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-32 dengan perikop kumpulan Amsal Salomo yang berbunyi demikian. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang
kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Jadi jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus hati, tetapi bagi orang yang jahat dan fasik, dia akan binasa dalam kefasikan dan kejahatannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membutuhkan Tuhan setiap hari dan waktu. Karena tanpa Tuhan kita tak akan bisa apa-apa. Segala hal tidak bisa menolong kita dan menyelamatkan kita, tetapi itu adalah kasih karunia Tuhan bagi kita sehingga kita masih bernapas hingga hari ini. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu untuk selamanya. Biarlah kami selalu bermazmur bagi namamu, mengagung-agungkan Engkau, memuji menyembahmu, muliakan namamu. Karena Engkau layak dipuji dan disembah, karena Engkau adalah penguasa hidup kami, sang sumber, dan Engkau adalah kekuatan kami, dan kami dikuatkan karena Injil yang kabar baik itu kan kami beritakan pada dunia bahwa Engkau adalah kekuatan, Engkau adalah keselamatan, Engkau adalah hidup, Engkau adalah terang yang melebihi segala apapun di dunia ini, sehingga kami boleh percaya senantiasa, boleh hidup dalam kedamaian bersama sesama manusia, boleh hidup dalam cinta kasih, boleh saling bertobat, saling menerangi, saling mendoakan, dan tidak lagi hidup dalam kegelapan. Pakai mulut bibir kami hanya untuk kepujian dan kemuliaan namamu. Walau kami tahu sebagai manusia kami bertobat tidak sempurna, kami terus bisa jatuh dan jatuh lagi, tetapi setiap hari kami mau mengakui jatuh bangun terus di dalam Engkau. Tetapi karena kasih karuniamu, kami akan belajar untuk hidup dalam pertobatan selalu. Inilah kami Tuhan, inilah tubuh jiwa roh kami persembahkan padamu setiap hari dalam doa pujian penyembahan kami. Karena Engkau mengurapi semua bangsa di dunia dalam kasih kebenaran-Mu, memberkati semua orang-orang yang bertobat, menjaga memelihara anak-anak-Mu di seluruh dunia,
Dan biarlah kami selalu dikuatkan karena iman dan percaya kami kepadamu. Dan biarlah kami selalu hidup dalam cinta kasih dan damai-Mu. Biarlah setiap orang diterangi dengan pertobatan dan jangan menjadi jahat dan juga pemfitnah. Biarlah kuat kuasa-Mu menyertai, memberkati, melindungi dan mengasihi aku selamanya dalam keberagaman hidup kami di dunia ini. Sebagai orang-orang merdeka yang telah dimenangkan karena kuasa darah Yesus. Gitu juga dengan suamiku, berkati hidupnya dan hidup rumah tangga kami berdua. Berkati pekerjaannya, berkati apa yang dia lakukan. Biar kami berdua bisa saling mengasihi, mengampuni jika ada salah dan saling bertobat. Itulah keindahan di dalam rumah tangga kami. Dan Tuhan tahu apa persoalan hidup kami, tetap kami berpegang teguh padamu. Karena Engkau adalah kekuatan kami yang memelihara segala hal. Apapun itu kami tetap percayakan kuasa-Mu. Berkati rumah tanggaku, apapun yang kuusahakan dengan tanganku dan pekerjaanku diberkati. Itu juga dengan puasaku setiap hari, terimalah ya Tuhan. Karena aku ambil bagian dalam puasa setiap hari untuk menjauhkan sifat-sifat buruk dan dosa, supaya aku tetap berpegang padamu, tidak peduli lagi apa perkataan orang padaku. Jika aku lebih dekat kepadamu, itu adalah masalahku dan itu adalah hidupku kepadamu. Kau adalah sumbernya, makanya aku selalu tak pandang waktu dan tempat, tak pandang perkataan orang bagaimana kepadaku, biarlah itu adalah pertanggungjawaban mereka kepadamu, karena aku selalu butuh Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Biarlah aku selalu memuji-muji menyembah Engkau dan aku tetap butuh Engkau apapun keadaanku. Kiranya terima kasih atas kekuatan kesehatan yang Kau berikan setiap hari, dan biarlah aku tetap memberitakan firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah bacaan kita hari ini. God bless you all. Jangan lupa subscribe. Guys, bantu aku ya guys, donasi untuk membeli laptop agar aku bisa buat konten-konten yang bermanfaat bagi iman dan percaya kita, dan juga membuat konten-konten yang bisa membuat kita terhibur, edukasi atau sebagainya. Saya bisa membuat banyak hal dengan jika saya punya laptop, karena saya bukan orang kaya saudara-saudara. Jadi bantulah saya, karena saya hanya bertahan karena Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati, dan bantulah saya saudara-saudara jika Anda berkenan untuk seluruh dunia ini. Jika kamu murah hati, orang-orang kaya, orang-orang yang mau membantu saya, tolong saya ya, bantu saya beli laptop. Karena saya sangat butuh itu untuk mendoakan Anda, untuk berdoa bagi pertobatan kita semua, dan juga bantu saya untuk dapat punya usaha, karena saya rajin bekerja. Saya juga ingin punya tanah, ingin berbagi kepada lebih banyak orang dalam hasil yang saya punya, agar saya tidak menjadi pengemis. Dulu memang saya pernah berkata saya tidak akan mencantumkan rekening saya, karena saya hanya minta subscriber saja untuk like subscribe saya, tetapi sangat sulit saya dapatkan itu, 1000 pun belum dapat. Jadi jika di seluruh dunia ini ada orang-orang yang mau membantu saya, karena saya bekerja untuk kemuliaan Tuhan juga, untuk mengasihi orang banyak, untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, untuk mendoakan saudara-saudara juga. Jadi saya bisa dapat membuat konten yang lebih bagus, tapi saya tidak punya uang untuk membeli laptop. Karena itu bantu saya, bantu juga saya bisa punya tanah untuk saya bisa mendirikan suatu cita-cita untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Saya bukan orang yang berkecukupan, karena itu saya butuh saudara-saudara dimanapun berada yang berkenan membantu saya. Saya sudah mencantumkan di deskripsi nomor rekening saya, supaya Anda dapat membantu saya, kirim ke rekening saya ya. Saya tidak akan melakukan untuk hedon atau untuk pekerjaan lain, kecuali untuk membantu saya punya laptop dan juga bisa membeli tanah, dan hasilnya bisa saya jual dan bagi-bagi untuk orang miskin dan juga orang-orang sakit, paling tidak orang-orang di sekitar saya, keluarga saya yang butuh saya. Dan juga saya bisa punya pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan, bisa bergabung dengan banyak ministry ataupun channel-channel yang membangun rohani. Karena HP saya saat ini hanyalah HP yang murahan saudara, sulit saya mengeditnya, dan saya enggak ngerti ya jika dari dunia ini saya sering melamar kerjaan tidak diterima, saya usaha juga sulit sekali. Karena itu saya butuh
bantuan saudara-saudara semua jika digerakkan hatinya di seluruh dunia ini. Jika ada yang membantu saya, kirim ke rekening saya dan saya akan update apa yang saya beli. Saya bukan orang yang sembarangan menggunakan uang, tetapi saya akan bisa mempertanggungjawabkan keuangan itu dengan cara saya akan update dan saya akan tulis apa yang saya beli, apapun keuangan saya itu ada karena saya sampai hari ini masih aja mencatat pengeluaran pendapatan saya dari suami, walaupun dengan gaji pas-pasan, tapi saya minta saudara-saudara membantu saya. Jadi terima kasih. Dulu memang saya bilang saya tidak meminta, tidak mengemis bantuan, tetapi sekarang saya sangat butuh karena saya ingin menjadi bagian dari dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk bersaksi. Jika saya punya laptop, saya bisa mengedit dan saya bisa membuat konten untuk edukasi juga, untuk membangun iman dan juga bisa bersaksi. Jadi kalau saya punya laptop, saya bisa mengedit semua konten-konten saya untuk berguna bagi semua orang. Bahkan saya juga bisa mendoakan saudara-saudara karena apa yang saya rasakan adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi bantu saya ya, saya tidak munafik, saya juga butuh bantuan saudara-saudara. Dulu memang saya nggak berkenan untuk dibantu, tapi lama-lama saya merasakan bahwa pekerjaan Tuhan itu juga butuh bantuan keuangan untuk bisa merealisasikan iman dan percaya kita. Di samping itu saya juga bisa membantu orang, saya juga bisa punya pekerjaan dengan mempunyai tanah untuk karena saya suka sangat berkebun saudara-saudara. Jadi saya itu sangat suka untuk menanam apa saja. Saya tidak malas orangnya, saya rajin bekerja. Saya juga rajin membantu orang lain. Saya juga sering berbagi, karena itu saya butuh bantuan saudara-saudara. Jika saya punya laptop, saya bisa membagikan kegiatan-kegiatan saya, bahkan saya bisa live setiap hari saudara-saudara. Tapi karena handphone saya saat ini adalah handphone murahan, yaitu handphone Oppo A53 apa A51 ini saya lupa, tapi ini sangat sulit saya mengedit segala sesuatu untuk membuat konten yang banyak. Jadi tolong saya saudara-saudara dimanapun saudara berada, jika Tuhan berkenan membantu mengasihi saya dengan bantuan saudara-saudara semua dari seluruh dunia ini, I need your help untuk membuat konten-konten yang lebih baik, untuk menghibur saudara-saudara semua, untuk mendoakan saudara-saudara semua, dan juga saya bisa maju dalam membuat konten kreator jika dibantu dengan donasi dari saudara-saudara. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dimanapun berada. Siapapun kita, Tuhan selalu mengasihi saudara. Saya tetap percaya semua orang punya kasih karunia dari Tuhan. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe dan bantu donasi jika Anda ringan hati mau membantu. Dan juga Tuhan tetap mengasihi siapapun Anda dimanapun Anda berada. God bless you all.